Saudara, setelah saudara tadi dipimpin oleh para fasilitator mengenai proyeksi 10 tahun yang akan datang, saudara mau jadi apa ya. Nah, untuk bisa saudara efektif dan berhasil mencapai apa yang mau saudara rancangkan, kita akan belajar hari ini sangat penting namanya TSTK, Teknik Sistem Tindakan Kepemimpinan. Dalam bahasa Inggris namanya BLAS, Business Leadership Action Step. Langkah-langkah bagaimana kita mencapai keberhasilan. Nah, TSTK ini, teknik tindakan kepemimpinan ini, bukan sesuatu yang sukar, sudah biasa, tapi saya akan memberikan supaya saudara bisa lebih sistematis, lebih teratur, dan lebih efektif untuk mencapai tujuan tadi. Ya, jadi saya akan mengajarkan dalam singkat, saudara perhatikan baik-baik poin-poin apa dan bagaimana saudara nanti membuat. Setelah sesi ini, saudara nanti langsung praktek menetapkan tujuan saudara 5 tahun ke depan, apa yang mau dicapai, ya. Jadi berarti sampai setelah lulus mungkin apa. Nah, teknik sistem tindakan pemimpinan ini satu teknik yang mudah, tapi kalau diterapkan memang perlu usaha, akan membuat saudara jauh lebih efektif, lebih cepat berhasil, ya. Yang pertama yang menjadi sentral untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil adalah tetapkan tujuan saudara yang berorientasi kepada prestasi, berorientasi kepada keberhasilan. Tetapkan tujuan yang berorientasi kepada achievement atau keberhasilan, prestasi. Tetapkan tujuan, ya, yang berorientasi prestasi. Nah, tujuan yang berorientasi pada prestasi, nomor satu, realistis. Memang dapat saudara jangkau. Misalnya, saya mau lulus 3,5 tahun, itu masih realistis. Bisa. Karena banyak orang sudah bisa. Tapi kalau saudara mau lulus 2 tahun, itu terlalu menantang. Bisa, tapi nggak bisa. Karena harus ambil SKS saudara, 40 SKS semester. Nggak mungkin saudara kerja 40 kali 3, 120 jam, sudah lebih dari setengah waktu hidup saudara. Jadi, realistis artinya dapat dicapai. Menantang, sesuatu yang ambisius, sesuatu yang perlu perjuangan mencapainya. Tidak bisa dicapai dengan santai. Sesuatu yang perlu energi, merangkak dengan perut. Tapi bisa dicapai. Ini namanya kalau sebuah orang moderate risk. Realistis bisa dicapai, menantang perlu perjuangan. Batas waktu, time phase, ya kapan mau dicapai, ya. Batas waktu penting sekali, kapan? Bukan saya mau bangun rumah, tapi kapan? Saya mau selesai kuliah, kapan? Batas waktu penting. Tahun 2023 atau 2024 aku selesai. Batas waktu tepat. Spesifik, lulus dari sarjana SCM misalnya. Lulus dari sarjana OLB, online business. Itu sesuatu yang spesifik. Jangan saya mau lulus dari mana, sekolah apa, sekolah pinggir jalan bisa lulus, besok juga lulus, beli aja bisa saudara. Bisa. Bukan itu. Yang spesifik, saya mau ahli bidang ini, saya mau lulus dari bidang ini. Dapat diukurnya, kalau saudara capek, udah semester berapa? Semester 5. Semester lagi. Semester 7, 1 semester lagi. Nah, dapat diukur. Dan yang paling penting namanya komitmen. Merasa terikat. Saya tidak mau berhenti sebelum berhasil. Saya tidak mau berhenti sebelum berhasil. Saya tidak mau berhenti sebelum berhasil. Itu namanya high commitment. Jadi, keberhasilan tentukanlah tujuan yang realistis, menantang, berbatas waktu, spesifik, dapat diukur, tapi high commitment. Mengingkatkan diri. Terus menerus situ. Siang malam pikirannya di situ. Keinginannya di situ. Pikirannya di situ. Mimpinya di situ. Nah, itu sentral dari semua. Lalu, kalau kita sudah tetapkan tujuan yang berorientasi pada keberhasilan, maka pertama sekali adalah mencari informasi. Cari informasi yang berkaitan dengan tujuan kita. Informasi apa? Misalnya, kalau saudara mau lulus 3 tahun, cari informasi
Ini programnya berapa kredit, berapa SKS, berapa semester ini. Lihat langsung buku, jangan saudara mau cepat-cepat gak tahu kuliah itu apa saja, berapa lama perlunya, berapa SKS. Pelajari, oh kalau begitu saya buat ini. Langsung tulis nanti. Buat kalau informasi berapa semester, berapa SKS, berapa oh bisa. Bagaimana orang lain bisa. Nah, informasi ini kalau orang berhasil, kenapa? Kalau orang gagal, kenapa? Itu informasi yang penting dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan tadi. Kemudian langsung bikin rencana-rencana. Kalau begitu, saudara ambil kertas. Semester 1 aku selesaikan ini. Kalau boleh, semester 1 tambah 2 SKS Pak, tambah 5 SKS Kak. Saya dulu pernah kuliah di TB karena saya sudah lama sekali. Saya pikir, saya ngemis-ngemis sama wali saya. Pak, tolong dong minta 24 SKS Pak, tolong. Saya dikasih. Sehingga saya bisa menghemat waktu. Saudara perlu buat langkah. Kapan menyelesaikan ini? Kapan menyelesaikan ini? Kapan menyelesaikan ini? Kapan menyelesaikan ini? Ada, kalau namanya kita di sini nanti saudara belajar namanya Gantt chart. Gantt chart itu kapan harus dikerjakan, berapa lama, apa yang harus dicapai. Tiap semester ini. Kalau mau saudara 3 tahun, bikin plan saudara 3 tahun. Semester 1 sekian SKS. Semester 2 sekian. Sehingga 6 semester saudara selesai. Harus di-plan, jangan jalani sambil merem. Itu namanya membuat rencana langkah-langkah. Kemudian hambatan apa? Hambatannya ada hambatan luar, hambatan pribadi. Hambatan luar artinya masalah dosen, masalah biaya kuliah, masalah waktu, itu hambatan luar. Tapi ada hambatan pribadi, misalnya saudara sambil mau kuliah mau bisnis, sambil kuliah mau melayani, itu pribadi. Atau misalnya saudara, wah belajarnya bahasa Inggris saya belum beres. Itu hambatan pribadi. Nah, kita harus lihat apa menjadi hambatan ini, lalu bagaimana kita mengatasinya. Kalau hambatan luar misalnya biaya, cari beasiswa. Atau cari usaha yang tidak mengganggu kuliah. Atau minta bantu om, tante. Dari mana kita bantuan kalau hambatan luar? Atau dosen. Saudara kalau kuliah di sini, kalau saudara komunikasinya selalu ngomong nggak enak, itu membuat saudara bentrokan sama dosen, itu hambatan luar yang saudara segera perbaiki. Kalau hambatan pribadi tadi misalnya, mungkin bahasa Inggris saudara kurang, belajar cepat, bikin kursus. Kalau misalnya ada ilmu, saya dulu paling susah sama saya, fisika sama statistik. Wah, akhirnya saya cari orang bisa bantu saya les sama dia. Akhirnya saya bisa. Nah ini hambatan luar, hambatan pribadi. Lalu sumber-sumber daya dan sumber dana. Saya baru singgung. Siapa saja yang bisa bantu saya? Kakak kelas perlu sekali saudaraku. Itu sumber daya. Dosen perlu hubungan baik. Mata kuliah apa yang saudara nanti susah? Dekat sama dosennya, cari kakak kelas yang bisa bantu. Jangan diam-diam aja ngerem di kamar, mati sendiri. Perlu sumber daya. Dosen, kakak kelas, atau teman. Kalau perlu bantuan uang, dari mana? Mungkin bisa dari gereja, mungkin bisa dari teman, kakak kelas, atau usaha. Saya dulu usaha. Saya jual susu dulu. Saya berdagang, saya kuliah, maka saya lama. Tapi diatasi, jangan gara-gara kuliah. Gara-gara nggak ada uang, nggak kuliah. Ada satu mahasiswa, saya masuk ITB, saya sedih sekali. Gara-gara dia bentrok sama papanya, aku kerja aja. Memangnya aku nggak bisa hidup tanpa uang dari papa. Itu bodoh namanya. Kau anak, ya anak dari papa lah. Jangan merasa minder kalau kau terima bantuan dari papamu. Kalau papamu bilang, jangan boros-boros, itu wajar, jangan kau tersinggung. Nah dia pergi langsung ninggalin kuliah, dia kerja. Mentang-mentang dapat kerja. Tapi itu bodoh, karena dia akan meninggalkan sesuatu yang penting. Nah kita manfaatkan sumber daya dan dana. Dan semuanya dalam rangka mencapai tujuan. Semua dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan. Kalau bisa sehari, kenapa tidak selesai ke sehari? Kalau bisa cepat,
Sekalipun tadi rencana sebulan, kalau bisa sehari, kenapa tidak? Itu ya. Misalnya, kalau kerja praktek, kerja praktek saudara lebih cepat, lebih baik. Dan juga kalau misalnya bisa 2 kali kerja praktek, kenapa tidak? Tergantung bagaimana saudara menyelesaikan diri. Lalu pelaksanaan, bagaimana saudara melaksanakan rencana saudara? Sekali lagi, rencana ini adalah sebagai support, bukan sesuatu yang mutlak, tapi support bagaimana dalam rangka mencapai tujuan lebih cepat sampai. Tujuan lebih cepat tercapai. Bukan mati ikut rencana itu. Rencanalah alat untuk mendukung saudara. Kalau saudara punya cara baru, langkah saja, yang penting tujuan. Komitmen pada tujuan mendominasi semua. Bisa meloncat dari rencana. Bisa keluar dari rencana. Yang karena tujuan kita buat rencana adalah supaya itu tercapai. Jadi pelaksanaan ini penting sekali, selalu orientasi pada tujuan. Capai cepatnya. Nah, lalu setiap waktu kita akan evaluasi. Evaluasi artinya melihat seberapa jauh kita sudah berhasil. Misalnya saudara mahasiswa di sini. Sekarang nanti semester depan evaluasi. Berapa nilai ini? Berapa? Wah, ini langsung segera ambil tindakan. Apa yang perlu diperbaiki, jangan didiamin, jangan dibiarin. Ambil rencana, misalnya aku mau les ini, bahasa Inggris sebenarnya. Jangan saudara diam. Oke, aku sambil kuliah aku les bahasa Inggris. Misalnya statistik, aku mau belajar sama kakak kelas saya. Aku mau tanya dosen saya. Aku mau belajar dari YouTube. Evaluasi ini membuat kita cepat mengatasi hal-hal yang menghambat kita. Lalu kita buat tujuan baru. Semester ini, sekalipun kemarin ada 1 tidak lulus, aku akan tebus di sini. Supaya nanti target saya 3,5 tahun tetap bisa tercapai. Jadi evaluasi ini adalah melihat apa yang kita gagal, kenapa gagal, langsung diatasi. Lalu apa rencana ke depan untuk mendapat prestasi baru. Nah, inilah yang paling utama seorang yang mau berhasil. Namanya teknik sistem tindakan kepemimpinan, yaitu tetapkan tujuan yang berorientasi kepada keberhasilan, yaitu yang spesifik, realistis, menantang, dapat diukur, berbatas waktu. Lalu komitmen di situ. Tujuan harus menjadi pokok, tujuan menjadi sentral. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya, semua didominasi oleh tujuan. Sehingga dia selalu cari informasi. Apa pengalaman orang? Apa prosedur, bagaimana proses mencapai? Prosedur apa? Proses apa? Apa yang perlu harus dilakukan? Informasi ini perlu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian langsung buat rencana. Rencana itu artinya langkah-langkah, step apa, kapan, berapa lama, apa dicapai sini. Semester 1 apa, semester 2 apa, semester 3 apa. Rencana ini penting dalam rangka mendukung supaya kita terarah terus kepada tujuan. Lalu apa yang menjadi hambatan? Hambatan luar, yaitu keadaan, situasi, orang tua, keuangan. Hambatan pribadi, yaitu kemampuan kita. Mungkin kita ada job lain. Nah, itu semua diatasi segera. Lalu sumber-sumber daya dan dana, manfaatkan semua. Sumber daya kita misalnya kalau saudara dapat dari orang tua hanya dapat ya 500.000 sebulan, 300.000, masih kurang. Bagaimana caranya? Atau mencukupkan itu, atau bagaimana sumbernya? Lalu bagaimana kita melaksanakan ini yang terus orientasinya pada tujuan, jangan pada rencana. Rencana adalah alat untuk mendukung, tapi kalau bisa lebih cepat dengan cara-cara lebih kreatif dalam mencapai tujuan, why not? Lalu setiap waktu, setiap periode diadakan evaluasi. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum. Apa yang tercapai, oh ini tidak tercapai target. Langsung segera evaluasi ini adalah untuk mengontrol supaya kita terus pada jalur kita mencapai tujuan. Kalau ada kelemahan, ketahui apa sebabnya. Lalu atasi. Lalu buat tujuan baru, tetapkan prestasi baru. Nah, kalau saudara nanti hal ini juga telah misalnya lulus ITHB 3,5 tahun. Setelah 3,5 langsung segera bisa bikin plan. Makanya dari sekarang saudara mulai mikir mau jadi entrepreneur atau menjadi manajer. Kalau menjadi manajer, mau di perusahaan apa? Saya mau di Astra. Saya mau di IBM. Saya mau di Ernst & Young. Saya mau di Accenture. Di mana?
Dari sekarang persiapkan supaya saudara bisa lancar ke sana. Nah, jadi inilah hari ini teknik sistem penyakit tidak sukar, tapi sekali yang mudah. Nah, saya minta saudara hari ini kita akan menyusun dan membuat rencana saudara, namanya goal setting. Nanti para fasilitator menolong saudara, saudara akan nanti mengisi ada satu petunjuk bagaimana membuat perencanaan penetapan tujuan saudara. Nanti saudara tujuan 5 tahun, 25 tahun ke depan apa, lalu tujuan tahun depan apa, tujuan ke depan apa, tujuan bulan depan apa. Supaya saudara mulai stepnya ada setiap waktu sudah menjadi step stone untuk next step. Jadi jangan melangkah tanpa arah. Jadi buat ini saudara nanti pakai TSTK ini. Tujuan saudara tetapkan apa, yang realistis, yang menantang, yang berbatas waktu, yang dapat diukur, dan saudara komit di situ. Nah, isi formulir ini nanti apa informasi yang diperlukan, isi ada di sini. Lalu step-stepnya apa, kapan dicapai apa, ada di sini. Hambatan luar, hambatan dalam apa, bagaimana mengatasi, saudara tulis ini. Bagaimana saudara bisa melaksanakannya, tulis sini step-stepnya. Nah, nanti setiap waktu ada evaluasi. Nah, ini saudara saya serahkan kepada fasilitator nanti untuk mengisi supaya saudara goal setting ini sangat penting, mulai mengarahkan pikiran saudara, rencana saudara supaya jangan kemana-mana, tapi orientasi saudara kepada tujuan, goal saudara, apa tujuan saudara, tujuan saudara, tujuan. Saudara mulai praktek ya. Saya serahkan nanti kepada para fasilitator. Terima kasih. Salam harapan bangsa. Sukses.